Halo semua, perkenalkan saya Anastasia Rosalinda Nuetukan dari Lokal B3 Akuntansi dengan NPM 2340403055 Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Pada poin pertama yaitu membangun konteks teks proposal. Proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Poin kedua yaitu menelusuri model teks proposal penelitian dan juga teks proposal kegiatan. Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu sendiri terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, menelusuri model teks proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian dalam bidang sains atau akademik. Tujuannya, proposal penelitian umumnya sebagai permintaan untuk mencari dana dari sponsor. Berikut ini adalah model dari penyusunan teks proposal penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Pada pendahuluan dijelaskan juga latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga hipotesis. Dan pada landasan teori dan tinjauan pustaka, yang kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori menyajikan ulasan teoretis yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, menjelaskan konsep-konsep yang relevan dan bagaimana teori tersebut akan diterapkan. Tinjauan pustaka berfungsi untuk membandingkan penelitian yang diusulkan dengan studi-studi sebelumnya, menunjukkan di mana penelitian ini mengisi kekurangan atau menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketiga, metodologi penelitian. Bagian ini harus menjelaskan pendekatan yang diambil dalam penelitian, termasuk metode pengumpulan data dan analisis yang akan digunakan. Ini penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Selain itu, definisi istilah teknis yang digunakan dalam penelitian perlu disajikan agar pembaca memiliki pemahaman yang seragam tentang terminologi yang digunakan. Dan yang keempat ada daftar pustaka. Berfungsi untuk mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun proposal, baik dari buku, artikel, jurnal, laporan, dan sumber lainnya yang ditulis dengan gaya tertentu tergantung ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, menelusuri model teks proposal kegiatan. Model teks proposal kegiatan adalah format tertulis yang digunakan untuk merencanakan dan mengusulkan sebuah kegiatan. Proposal ini biasanya mencakup berbagai informasi penting yang menjelaskan tujuan, rencana, dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut penjelasan mengenai komponen dalam model teks proposal kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berfungsi untuk memberikan konteks kepada pembaca tentang kegiatan yang diusulkan. Pendahuluan juga mencakup gambaran umum tentang tujuan kegiatan dan siapa yang akan terlibat. Isinya itu latar belakang, ruang lingkup, dan juga tujuan umum. Yang kedua ada tata laksana kegiatan. Bagian ini memaparkan bagaimana kegiatan akan dilaksanakan dengan rinci, yaitu pelaksanaan, tujuan, waktu dan tempat, dan sebagainya. Yang ketiga ada strategis pelaksanaan. Uraikan metode yang akan digunakan. Ini mencakup jenis kegiatan, workshop, seminar, pelatihan, teknik yang akan diterapkan.
yaitu diskusi kelompok, presentasi, serta sumber daya yang dibutuhkan, seperti alat, bahan, dan personel. Dan yang terakhir ada penutup. Akhiri dengan ringkasan singkat mengenai pentingnya kegiatan. Sampaikan harapan akan dukungan dan keterlibatan dari pihak lain, serta bagaimana mereka bisa berkontribusi dan ajakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Poin selanjutnya, menganalisis hubungan genre setiap tahapan proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Yang pertama, proposal penelitian. Unsur-unsur yang termuat dalam proposal disusun dalam sistematis tertentu. Susunan itu dapat diringkas ke dalam struktur teks pendahuluan, landasan teori, dan juga tinjauan pustaka. Metodologi penelitian. Setiap tahapan pada struktur teks itu direalisasikan oleh genre mikro tertentu. Tata organisasi bab-bab pada proposal itu adalah susunan tahapan-tahapan yang membentuk struktur teks proposal tersebut. Pada proposal penelitian mencakup pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Dan pada kegiatan mencakup pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan juga penutup. Pada proposal penelitian, struktur yang pertama yaitu pendahuluan, ini menggunakan genre mikro eksposisi dan atau meliputi deskripsi, yaitu memberikan latar belakang penelitian, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Pada landasan teori dan tinjauan pustaka, yaitu menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dan pada metodologi penelitian, genre yang digunakan yaitu deskripsi dan atau meliputi laporan prosedur, yaitu menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Selanjutnya, teks proposal kegiatan. Struktur yang pertama yaitu pendahuluan, gunakan genre mikro eksposisi dan atau meliputi deskripsi, yaitu memberikan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategis yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pada tata laksana kegiatan, menggunakan genre mikro deskripsi dan atau meliputi prosedur, yaitu menyajikan strategis yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Dan pada penutup, menggunakan genre mikrodeskripsi dan atau meliputi prosedur, fungsinya itu menyampaikan harapan agar proposal kegiatan ini diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Poin selanjutnya yaitu analisis formula bahasa. Analisis formulasi bahasa dalam proposal mengartikan bahwa analisis yang dilakukan terhadap penggunaan bahasa dalam proposal seperti bahasa yang digunakan harus akurat, bahasa yang digunakan tidak boleh ambigu atau lebih dari satu, bahasa yang digunakan harus menggunakan kalimat efektif dan menggunakan alasan dan tujuan yang logis. Poin selanjutnya yaitu manfaat proposal. Manfaat proposal secara umum yaitu sebagai pedoman, komunikasi, evaluasi, persetujuan, serta alokasi sumber dana. Dan berdasarkan jenisnya, pada manfaat proposal penelitian yaitu menjadi pedoman yang berupa rancangan atau perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan, memudahkan evaluasi penelitian, orientasi penelitian keseluruhan, memudahkan bimbingan mengikuti pola pikir mahasiswa yang dibimbing dalam melakukan perancangan penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat proposal kegiatan, yaitu menjadi konsep rencana kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai acuan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan, membantu para panitia untuk mendapat dukungan sebagai pihak
dan sebagai upaya meyakinkan sponsor agar memberikan dukungan finansial. Poin selanjutnya yaitu pihak yang diberi proposal. Yang pertama ada donatur. Pihak yang memberikan bantuan berupa dana, barang, atau jasa seorang cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan langsung. Yang kedua ada sponsor, pihak yang memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan seperti peningkatan citra merek atau peluang bisnis. Yang ketiga ada penanggung jawab, institusi atau organisasi. Pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atau menolak suatu proyek. Yang keempat, investor, pihak yang menginvestasikan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Dan yang terakhir, klien, pihak yang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan dalam proposal. Dan pada poin terakhir yaitu pihak umum yang menjadi penerima proposal berdasarkan jenis dan tujuannya. Pada proposal kegiatan, ada beberapa pihak yang menjadi pertimbangan dalam membuat proposal, yakni pihak yang akan menerima atau diberi proposal kegiatan. Bagaimana proposal dibuat agar memenuhi harapan pihak-pihak dan para pemangku kepentingan, sehingga proposal disetujui untuk direalisasikan. Adapun pihak-pihak yang diberi atau berhak menerima proposal kegiatan yakni pihak donatur, pihak sponsor, dan pihak penanggung jawab. Dan pada proposal penelitian, teks proposal penelitian ini bisa diberikan pada pihak instansi atau lembaga pembimbing penelitian seperti dosen, sponsor, atau donatur agar mendapat dana untuk penelitian dan pihak-pihak terkait lainnya. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.